Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pidi. Perkenalkan, nama saya Cut Irmadora. Saya berperan sebagai coach. Di sebelah saya Nama saya Kasmadi, tempat tugas di SMAS Darussahadah Lumpan 3. Saya berperan sebagai observer. dan di sebelah kiri saya. Nama saya Ediwati, bertugas di TKN Busanul Ilmi, peran saya sebagai coaching. Kami akan melakukan praktek coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual. Waalaikumsalam Pak Kas. Begini Bu, nanti akan melakukan coaching sesuai jadwal yang sudah kita sepakati. Jadi sebelumnya melakukan coaching tersebut ada hal-hal yang saya bicarakan sama Ibu dulu. Nanti pada saat proses coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Dan kegiatan tersebut juga kita rekam Bu ya. Seperti apa yang sudah sesuai dengan alur tirta dan apa Ibu dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach dan apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Dan jangan lupa menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetisi. Baik, sebelum saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Yang pertama, kompetensi yang Ibu kembangkan dari proses coaching ini nantinya bagaimana? Apa saja? Baik Pak Kasmadi. Jadi pada saat proses coaching nanti itu saya akan mengembangkan kompetensi saya berupa kehadiran penuh. Jadi nanti pada saat proses coaching itu saya akan berusaha untuk menerapkan kehadiran penuh di saat si coach mau memaparkan permasalahannya. Kemudian ketika melakukan proses coaching nanti saya juga akan berpartisipasi dalam bentuk mendengar aktif. Jadi dari mendengar aktif ini nanti saya akan dapat mengajukan pertanyaan berbobot untuk si coaching. Baik. Bagaimana spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Jadi bagian spesifik yang ingin saya kembangkan dari proses coaching nanti itu yang pertama adalah mendengar aktif. Kenapa? Karena dari mendengar aktif ini nanti akan menimbulkan pertanyaan berbobot untuk si coaching. Kemudian juga mengembangkan pertanyaan berbobot tentunya Pak ya. Jadi dari pertanyaan berbobot itu si coach dapat mengemukakan dan mencari solusi apa yang harus dia lakukan. Yang ketiga, indikator ketercapaian apa yang Ibu harapkan dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang Ibu inginkan nantinya? Jadi saya ingin melihat coach ini menemukan solusi dari permasalahan yang dia diskusikan nanti di saya. Kemudian juga saya akan melihat bentuk rencana aksi yang dilakukan oleh si coach serta komitmen dan tanggung jawab dari rencana yang sudah dia kemukakan nanti. Baik Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya kemukakan dulu. Nanti kita lanjut pada sesi kegiatan coaching Bu ya. Iya.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Iza. Apa kabar Bu Cut? Alhamdulillah sehat Bu Iza. Bu Iza gimana kabarnya? Alhamdulillah dia juga sehat hari ini Bu. Alhamdulillah. Sepertinya Bu Iza mau mendiskusikan sesuatu nih sama saya. Ya Bu, benar. Saya ingin menjumpai Bu Cut. Ingin menyampaikan saya melihat di sekolah saya itu murid saya itu belum ada kemandiriannya Bu. Oh gitu. Dari diskusi kita nanti, apa yang Ibu Irza harapkan? Saya ingin mengharapkan mendapat solusinya dari masalah yang saya hadapi Bu. Jadi Ibu ingin menemukan solusi Bu ya dari permasalahan yang Ibu hadapi di kelas Bu ya. Benar Bu. Boleh Ibu ceritakan persoalan yang melatar belakangi Ibu mau mendiskusikan permasalahan ini dengan saya? Baik Bu, saya merasa di sekolah saya sekarang itu melihat murid-murid di sekolah ya di ketika jam belajar, jadi masih ada murid yang masih belum bisa melengkapi seperti hanya bahan belajar, media buku, seperti hanya juga menyimpan dan melengkapi bahan perlengkapan makan. Di sini saya masih melihat murid saya itu masih harus didampingi oleh guru. Saya berharap ingin murid saya di sekolah itu bisa lebih secara mandiri Bu dalam kegiatan aktivitas di sekolah. Dari permasalahan yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu mengharapkan siswa mandiri Bu ya dalam melakukan segala aktivitas di kelasnya. Benar Bu. Saya ingin murid saya itu mandiri dalam segala aktivitas yang ada di sekolah. Dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa rencana Ibu selanjutnya? Saya rencana ingin mengajak guru di sekolah Bu untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama dalam melakukan praktik baik. Nantinya ketika kami melakukan pembiasaan baik, murid pasti akan melaksanakan seperti halnya tadi perlengkapan bahan makan itu bisa secara mandiri dilakukan oleh murid-murid kami di sekolah. Oh gitu, jadi Ibu mengharapkan siswa ini dapat melakukan pembiasaan baik Bu ya dalam bentuk kemandirian. Benar Bu, karena saya melihat di sekarang itu saya belum mendapatkan murid saya itu mandiri. Makanya saya ingin melakukan praktik baik dalam pembiasaan keseharian mereka Bu. Lalu apakah ada alternatif lain untuk menyelesaikan persoalan yang Ibu hadapi ini? Saya ingin mengajak guru saya di sekolah Bu. Dengan mengajak guru nantinya apa yang saya rencanakan akan bisa terlaksana dengan baik, karena dengan bekerja sama dengan rekan guru, murid-murid akan melakukan pembiasaan baik tadi Bu. Wah mantap itu Bu ya. Jadi dari dua alternatif yang udah Ibu sampaikan tadi, yang mana nih yang akan Ibu prioritaskan terlebih dahulu untuk penyelesaian masalah itu? Saya akan mencoba melakukan praktik baik dulu Bu, karena saya rasa dengan melakukan pembiasaan baik anak akan terbiasa untuk mandiri Bu. Jadi langkah awalnya Ibu akan menerapkan praktik baik dalam bentuk membiasakan siswa untuk mandiri Bu ya. Benar Bu. Dari rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi, kapan nih Ibu akan melaksanakannya? Rencana besok Bu, setelah pulang sekolah dan kita ingin diskusikan sama guru di sekolah. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk merealisasikan rencana Ibu ini? Saya butuh dukungan kepala sekolah Bu, karena saya rasa dengan ada motivasi dari kepala sekolah dan rekan guru, apa yang saya rencanakan akan terlaksana nantinya Bu. Iya, memang dukungan kepala sekolah dan rekan guru itu sangat membantu Bu ya untuk menyelesaikan persoalan Ibu. Oke lah Bu, semoga rencana Ibu ini dapat terrealisasikan dengan baik Bu ya. Masih Bu. Saya tunggu kabar keberhasilannya nih Bu. Baik Bu, akan coba saya sampaikan kembali nanti ketika pelaksanaannya Bu. Iya baik. Namun sebelumnya saya mau nanya nih, gimana perasaan Ibu setelah mendiskusikan persoalan ini sama saya? Rasanya lega perasaan saya hari ini Bu, karena dengan sudah saya menyampaikan ke Bu Cut
saya hadapi terasa sangat nyaman dan terasa senang perasaan hari ini saya, Bu. Ya, syukurlah jika dengan diskusi ini Bu Irza sudah menemukan solusi Bu ya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Oh ya Bu, nanti jika dalam pelaksanaannya Ibu membutuhkan dukungan semangat dari saya akan siap membantu Ibu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya hari ini ya. Iya, sama-sama Bu Irza. Baik Bu, Irja harus pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ucut. Selamat siang Pak Kasmudi. Sesuai pembicaraan kita sebelumnya, tadi kan saya sebagai observer, Iya, sedangkan Ibu Ucut tadi sudah melakukan kegiatan coaching. iya. Alhamdulillah Ibu yang sudah melakukan coaching dapat berjalan dengan lancar. Dari hasil coaching dan observasi yang saya lakukan akan saya sampaikan juga beberapa pertanyaan sama Ibu mengenai kegiatan tersebut. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan apa? Jadi tadi pada saat coaching Pak ya, itu saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan algoritma, di mana saya sudah menanyakan tujuan pada si coaching ketika dia menjumpai saya. Kemudian juga saya sudah menanyakan permasalahan yang dihadapinya apa. Selanjutnya juga saya ada menanyakan tentang rencana aksi yang akan coaching lakukan. Juga bentuk komitmen dan tanggung jawab dia pada rencana yang sudah dia kemukakan tadi Pak. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coachee itu berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh coachee tersebut Pak. Ya, dari hasil observasi saya juga sudah melihat dan mencatat di mana coachingnya sudah berjalan sesuai dengan alur kita ya. Hal ini terlihat juga saat coach menanyakan tujuan dari coaching dengan percakapan tersebut. Coach juga menanyakan identitas masalah, rencana aksi dan bentuk komitmen tanggung jawab coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Dalam hasil observasi saya juga sudah melihat Ibu fokus dalam hal ini, tentunya berkehadiran penuh, ya, juga mendengarkan dengan aktif, sehingga coaching membukakan permasalahannya dan Ibu juga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Kemudian pertanyaan berikutnya mungkin perlu saya tanyakan juga, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Jadi Pak kan dari hasil coaching yang sudah saya lakukan tadi, itu saya mungkin harus mengembangkan proses mendengar aktifnya Pak. Karena kenapa? Ketika saya mendengar aktif, disitulah nanti saya akan menimbulkan pertanyaan berbobot buat si coaching, sehingga dari pertanyaan berbobot itu coaching ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Baik Bu, demikian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kompetisi dan tetap semangat Ibu. Iya tentunya Pak. Terima kasih Pak atas masukan dan sarannya. Sama-sama. Selamat siang Pak Wami. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bapak Kasmadi. Boleh saya minta waktu Bapak sebentar? Boleh. Silakan Pak. Apa rencana dari pertemuan hari ini? Saya ingin curhat mengenai permasalahan murid saya pada saat jam mengajar Pak.
Apa harapan Bapak dari pertemuan hari ini? Tentunya adanya solusi tentang murid saya pada saat jam pembelajaran. Coba Bapak ceritakan apa yang ingin Bapak sampaikan. Begini Bapak, ketika saya mengajar, saat proses pembelajarannya berlangsung, saya lihat beberapa murid sering ketiduran. Kalau saya tanya, banyak sekali alasan yang macam-macam. Apalagi hari Senin dan Kamis. Karena di sekolah kami merupakan sekolah boarding, ada program daya, mereka banyak mengambil sunat puasa. Itu sehingga alasan mereka banyak yang ketiduran, Pak. Gitu. Apa peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak lakukan? Pada saat jam mengajar berlangsung, kita ambil jeda waktu sedikit sesuai situasi dan kondisi. Saya bisa membuat suasana kelas yang lebih hidup, seperti kita adakan teknik stop, juga expecting, Pak. Apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi dalam meraih tujuan tersebut? Memang ada hambatannya, Pak, karena kegiatan tersebut kita membutuhkan musik. Kemungkinan agak terganggu kelas-kelas yang berdampingan. Gimana solusinya? Pada saat kegiatan teknik stop ini atau expecting kita lakukan, bisa kita lakukan dengan suara musik yang kecil, jadi tidak begitu keras sehingga tidak mengganggu kelas yang berdampingan dengan kita. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Tujuannya setiap jam pembelajaran berlangsung harus kita buat kegiatan teknik stop ini juga expectingnya. Gimana strategi untuk itu, Pak? Pada saat awal jam pembelajaran berlangsung, kita lakukan teknik stop sehingga siswa atau murid kita lebih fokus dalam pembelajaran. Kemudian kita lihat juga pada saat siswa mulai jenuh dalam mengikuti pembelajaran tersebut, kita selingi dengan kegiatan SBK-nya. Bagaimana cara Bapak mengantisipasi gangguan? Ketika kita gunakan teknik stop, kan juga kegiatan SBK kita memang dipastikan memakai musik, ya, Pak. Juga suaranya banyak yang riuh. Dalam hal itu kita dapat sesuaikan volume musiknya kita kecilin sehingga tidak terganggu kelas yang berdampingan tersebut. Dalam kegiatan tersebut, apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Komitmennya adalah setiap jam pembelajaran berlangsung, saat situasi dan kondisi siswanya mulai jenuh dalam mengikuti pembelajaran, kita adakan kegiatan SBK dengan tentunya dengan volume yang kecil sehingga juga tidak mengganggu kelas lain yang berdampingan. Apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, itu sudah dipastikan. Yang pertama, dukungan dari murid tentunya, Pak. Juga guru sebagai teman sejawat dan semua warga sekolah, Pak. Bagaimana dengan tindak lanjutnya nih, Bapak? Setelah penerapan kegiatan ini, mungkin ini merupakan solusi yang baik sehingga kita dapat terapkan dalam setiap pembelajaran. Nanti kalau ada kendala juga saya akan menemui Bapak kembali. Oh iya, baik. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Menjadi lebih lega, Pak, karena sudah mendapat solusi yang baik tentang permasalahan ini, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang, Pak. Apakah Bapak punya waktu luang sebentar? Sebenarnya tidak masalah, ada, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, saya jadinya menunggu waktu Bapak ini. Tidak apa-apa. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak Kasmadi bisa bantu saya?
dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi ataupun permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak. Masalah apa, Pak? Coba Bapak ceritakan permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Tidak serius, tidak serius. Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius bagaimana, Pak? Begini Pak, pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar Bapak yang bagaimana? Apa Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau apa? Mungkin dapat Bapak sampaikan kepada saya. Beliau sepertinya keberatan sewaktu saya mengajar, tidak memakai buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Pak Rizal dengan respon pengawas tersebut? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, baik dari internet maupun buku dari perpustakaan. Yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan begitu, sepertinya beliau tersinggung, Pak. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya pada Bapak dulu. Selama ini apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari internet, mengajak siswa untuk menonton video pembelajaran yang menyenangkan. Apa alasan Bapak sehingga tidak menggunakan buku teks? Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah menggunakan siswa. Siswa juga termotivasi dengan mengacu pada kurikulum. Ya. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana dengan hasil saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda, Pak, dan juga pembelajaran juga pasti yang berbeda-beda. Betul juga, Pak, ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana, ya? Selama ini ada beberapa siswa saya yang hasilnya masih kurang maksimal. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana ke depannya? Saya akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang lebih baik. Ya, langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak tersebut. Syukurlah, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir takutnya salah langkah. Ya. Syukurlah Pak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Ya. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru semampu mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Ide yang Bapak sampaikan bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman, ya Pak. Iya, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Sama-sama. Salam dan sehat dan sukses selalu, Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.